Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani dan insan pertanian di seluruh Nusantara, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Fari Sukarwan dari tim YouTuber Popcap untuk mendukung gerakan membangun kembali lumbung pangan. Sobat Tani dan insan pertanian, bagaimana diketahui bahwa serempak tanam adalah salah satu dari komponen pengendalian hama. Dasar pemikirannya adalah manakala terjadi migrasi hama dari suatu daerah ke daerah itu, dengan serempak tanam diharapkan hama yang datang ke lokasi itu bisa terbagi. Nah, dalam satu petak atau satu rumpun, nanti keberadaannya diharapkan populasinya relatif kecil sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang berarti bagi tanaman yang ada di sekitar itu. Akan tetapi itu pun tidak menjamin manakala di daerah situ tidak ada musuh alami, karena apalagi jika di daerah situ syarat dengan penggunaan pestisida, di mana musuh alami sejak awal terbunuh atau mati sehingga tidak ada populasi musuh alami. Ketika datang hama ke daerah itu, meskipun serempak tanam, itu hama tidak ada yang memangsanya, dan mereka akan dengan leluasa berkembang biak sehingga menjadi tinggi populasinya dan menimbulkan kerusakan yang berarti bagi tanaman dan akibatnya akan menimbulkan kerugian. Jadi serempak tanam itu perlu juga terpadukan dengan pelestarian musuh alami. Artinya dari sejak tanam, bahkan sejak persemaian, bagaimana musuh alami ini bisa dipertahankan hidup, bahkan bisa berkembang biak, sehingga manakala datang hama migrasi ke daerah situ bisa dikendalikan oleh musuh alami yang ada di hamparan itu. Itu aja dulu. Sobat Tani dan insan pertanian, sesungguhnya serempak tanam itu hanya bisa dilakukan untuk daerah-daerah yang pengairannya teknis. Akan tetapi untuk daerah-daerah yang seperti tak ada hujan, yang kekurangan air, itu serempak tanam tidak bisa dilakukan. Jadi artinya kita tidak bisa memaksakan pengendalian hama dengan cara serempak tanam. Untuk daerah-daerah yang tidak serempak tanam, itu seperti di daerah sini, keberadaannya ada yang sudah dipanen, ada yang baru keluar malai, kemudian juga ada yang sedang pengolahan tanah, dan ada juga yang sedang fase primordia. Itu sesungguhnya tidak menjadi masalah manakala di situ banyak populasi musuh alami, asalkan dari sejak awal tanam, bahkan tadi sejak persemaian itu tidak diganggu, artinya tidak melakukan pengendalian secara kimiawi, sehingga dari awal tanam itu populasi musuh alami tinggi sampai dengan panen, sehingga jika ada migrasi hama ke daerah itu musuh alami bisa diperankan sebagai pemangsa daripada hama-hama yang datang ke daerah itu, sehingga persoalan hama tidak menjadi masalah untuk daerah yang sekalipun tidak serempak tanam. Karena ibarat pepatah, ada gula ada semut. Jadi di mana ada hama, pasti di situ ada musuh alaminya. Jadi untuk daerah-daerah yang tidak serempak tanam seperti di sini, itu sebetulnya tidak menjadi persoalan, asalkan tadi itu tidak diganggu ekosistemnya dari sejak tanam, bahkan sejak persemaian oleh penggunaan pestisida.
Sobat Tani dan Insan Pertanian, untuk lebih jelasnya bagaimana pengaruh daripada tidak serempak tanam terhadap keberadaan hama, itu kebetulan di sini ada petani. Mari kita tanya ke petani. Assalamualaikum Pak. Namanya siapa Pak? Pak Arufni. Ya? Pak Arufni, saya dari tim YouTuber Popcat ingin bertanya pada Bapak. Bapak di sini udah berapa puluh tahun bertani Pak? Udah lama, sekitar 20 tahunan lah. 20 tahun Pak ya. Di sini kan daerahnya tidak serempak tanam Pak ya? Iya betul. Ada yang variasi umur di sini, ada yang sudah panen, kelihatannya kan ada yang sedang diolah ya, kemudian ada yang umur seperti ini, ada fase primordial sehingga tidak serempak tanam. Apakah selama ini ada persoalan dengan hama Pak? Kalau dengan hama saya rasa tidak ada di sini. Hanya paling ada burung dikit aja. Ya, tapi itu juga tidak total Pak. Ada tapi tidak seperti cara hama lain habis semua enggak. Itu kita hanya ada. Kalau masalah yang lain Pak? Kalau yang lain itu hama seperti hama serangga dan itu kiranya masih bisa tidak pernah disemprot gitu. Nggak bisa, itu bisa diatasi lah. Ya khawatirnya kan untuk daerah-daerah yang tidak serempak tanam itu kan ada serangga hama wereng misalnya merusak di situ karena populasi hama itu bisa berpindah-pindah tempat gitu, serangan hama pengeruk batang gitu. Selama ini ada nggak serangan wereng atau serangan pengeruk batang? Tidak ada Pak. Tidak ada. Selama Bapak bertani 20 tahun ini. Oh, ya. Apakah Bapak tahu dengan musuh alami? Sepengetahuan saya musuh alami itu adalah pemakan hama. Pemakan hama. Iya. Oh, Bapak sudah tahu ya? Sedikit-sedikit Pak. Kalau di sini menurut Bapak banyak nggak musuh alaminya sebagai pemangsa daripada hama? Paling sepengetahuan saya itu kalau musuh alami itu seperti kalau bisa belalang itu dengan laba-laba ataupun digulung bisa, atau dengan seperti orang itu juga bisa dengan laba-laba yang lain. Terima kasih Pak Roni atas penjelasannya. Juga sama-sama Pak. Ya, nanti suatu saat biarkan kita bisa bersua kembali Pak. Ya. Sobat Tani dan Insan Pertanian, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk mendukung program kami, subscribe, like, and share. Dan sampai jumpa di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.